Kesalahan paling berbahaya sering terjadi bukan saat hak dihapus, melainkan saat aturan berubah dan banyak orang merasa semuanya masih sama. Disitulah penghasilan bisa disalahpahami, jadwal pembayaran bisa keliru dibaca, dan keputusan keluarga bisa dibuat berdasarkan informasi yang belum lengkap. Untuk urusan gaji, pensiun, THR, dan gaji ke-13, kekeliruan kecil bisa berdampak panjang. Karena itu bagian ini tidak layak dilewati. Yang sedang dibahas bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan kesinambungan pemasukan, ketepatan administrasi, dan kepastian perlindungan keuangan menjelang Lebaran 2026. Banyak orang hanya menangkap satu kalimat pendek, akan ada pencairan. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Aturan harus dibaca utuh, dasar hukumnya harus jelas, siapa penerimanya harus dipahami, komponen yang dihitung harus diketahui, lembaga penyalurnya harus benar, dan yang paling sering dilupakan, data penerimanya harus sesuai. Jika satu saja bagian ini diabaikan, salah tafsir bisa muncul. Apakah semua pembayaran otomatis cair tanpa proses? Apakah setiap kabar yang beredar berarti keputusan sudah final? Apakah semua isu tentang kenaikan dan rapel sudah memiliki kekuatan hukum yang sama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab dengan tenang, karena nanti keputusan resmi, aturan pemerintah, surat rujukan, dan dokumen formalnya akan dijelaskan satu persatu. Yang membuat situasi semakin rumit adalah derasnya informasi yang bercampur. Ada yang membicarakan THR, ada yang menyoroti gaji ke-13, ada yang kembali mengangkat penyesuaian gaji pensiunan, ada pula yang menyebarkan pembahasan mengenai rapel untuk golongan tertentu. Sepintas semuanya terdengar meyakinkan, namun tidak semua memiliki posisi yang sama. Ada yang sudah resmi sebagai dasar pelaksanaan, ada yang berupa penjelasan teknis, ada yang sekadar pengulangan informasi lama, dan ada yang masih berupa pembahasan yang perlu dibaca sangat hati-hati. Jika bagian-bagian ini tidak dipisahkan dengan rapi, yang timbul bukan ketenangan, melainkan kebingungan. Disinilah pentingnya memahami persoalan secara utuh. Bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri, penghasilan bulanan bukan angka biasa. Dari situlah kebutuhan rumah tangga dijaga, biaya obat dipersiapkan, listrik dan air dibayar, serta rasa aman keluarga dipertahankan. Karena itu, ketika ada informasi tentang THR, gaji ke-13, dasar gaji pensiunan, verifikasi data, dan kemungkinan rapel, yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya adalah ketenangan hidup. Sebab itu, penjelasan ini tidak akan dibawa dengan nada berlebihan. Semua akan diuraikan dengan cara yang tertib, resmi, dan mudah dipahami, agar setiap keputusan bisa diambil berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kabar yang paling keras terdengar. Pokok pertama yang perlu dipahami adalah bahwa pada tahun 2026 ada dua tambahan penghasilan penting bagi ASN aktif dan pensiunan, yaitu tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Kedua tambahan penghasilan ini dijelaskan berada di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Artinya, pembahasan tentang THR dan gaji ke-13 pada 17 Maret 2026 tidak berdiri di atas asumsi atau harapan, tetapi di atas dasar hukum yang telah disebutkan secara resmi. Inilah yang perlu menjadi pegangan pertama. Jika ada pertanyaan mengapa dua tambahan penghasilan itu dibicarakan sebagai sesuatu yang memiliki kepastian, jawabannya karena ada peraturan pemerintah yang dijadikan landasan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dijelaskan mengatur pemberian dua jenis tambahan penghasilan tersebut sekaligus mekanisme pembayarannya untuk ASN, aktif dan pensiunan. Di dalam penjelasan itu, terdapat rincian mengenai siapa yang berhak menerima, komponen penghasilan yang masuk dalam perhitungan, ketentuan administratif yang harus dipenuhi, serta mekanisme pelaksanaannya. Jadi pencairan yang dibahas bukan sesuatu yang bergerak tanpa aturan. Ada struktur hukumnya, ada jalur pelaksanaannya, dan ada pihak yang bertanggung jawab dalam proses administrasinya. Dengan kata lain, ini bukan sekadar kabar baik yang beredar dari mulut ke mulut, tetapi kebijakan yang dijelaskan dalam naskah resmi. Dari sisi hukumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 disebut bertumpu pada beberapa rujukan penting, di antaranya Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai THR dan gaji ke-13 berada dalam sistem hukum dan tata kelola keuangan negara yang jelas.
Jadi, dasar yang dipakai bukan ringan. Justru karena itulah masyarakat perlu membedakan antara kebijakan yang telah memiliki fondasi hukum dan informasi yang baru sebatas komentar atau perkiraan. Dalam penjelasan yang berkembang, pemerintah juga menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata menyangkut pemberian uang tambahan. Ada penyesuaian yang berkaitan dengan sistem kerja, hak cuti, struktur tunjangan pegawai, serta ketentuan administratif lain yang mendukung pelaksanaannya. Itu sebabnya aturan ini perlu dilihat sebagai kebijakan yang lebih luas. Bukan hanya soal nominal, melainkan juga soal tertib pelaksanaan. Ketika aturannya dipahami secara utuh, masyarakat akan lebih mudah memahami mengapa pencairan harus mengikuti prosedur, mengapa dokumen administratif tetap penting, dan mengapa setiap instansi harus bergerak berdasarkan pedoman yang sama. Masih dalam kerangka yang sama, disebut pula 4 alasan utama yang melatar belakangi kebijakan ini. Pertama, penyesuaian terhadap inflasi. Kedua, modernisasi sistem kerja. Ketiga, penampungan aspirasi serikat pekerja. Keempat, peningkatan daya saing industri. 4 alasan ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya urusan belanja negara, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, kesejahteraan aparatur, dan efektivitas tata kelola. Bagi para pensiunan, memahami alasan ini memberi gambaran bahwa kebijakan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan sebagai bagian dari proses yang dirancang dalam kerangka kesejahteraan yang lebih luas. Setelah dasar tentang THR dan gaji ke-13 dipahami, pembahasan berikutnya perlu diarahkan pada gaji pensiunan ASN secara umum. Belakangan ini, pertanyaan yang paling sering muncul adalah aturan mana yang menjadi dasar terbaru, apakah aturan lama masih dipakai, dan apakah penyesuaian yang ramai dibicarakan benar-benar masih menjadi acuan sampai 17 Maret 2026. Pertanyaan seperti ini wajar. Sebab bagi banyak pensiunan, gaji pensiun adalah penghasilan utama yang menopang kebutuhan sehari-hari. Dari sanalah biaya makan, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, kesehatan, dan tanggungan keluarga dijalankan. Karena itu, setiap kabar tentang perubahan aturan atau penyesuaian nominal sangat mudah memengaruhi rasa tenang. Untuk memahami bagian ini dengan tertib, perlu diingat bahwa selama beberapa tahun acuan gaji pensiunan ASN dikenal merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Aturan itu menjadi pedoman utama dalam pembayaran gaji pensiunan ASN termasuk bagi penerima pensiun janda atau duda. Jadi, bila sebelumnya banyak informasi mengenai nominal pensiun merujuk pada satu ketentuan tertentu, dasar yang digunakan memang berada pada PP nomor 18 tahun 2019. Namun kemudian, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dan dari situlah lahir Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang dijelaskan sebagai dasar terbaru dalam penetapan besaran gaji pensiunan ASN. Dengan hadirnya PP nomor 8 tahun 2024, maka ketentuan sebelumnya yang mengacu pada PP nomor 18 tahun 2019 mengalami penyesuaian. Dalam pembahasan yang berkembang di masyarakat, perubahan ini sering dikaitkan dengan kenaikan pada kisaran sekitar 12%. Angka inilah yang banyak dibicarakan di kalangan pensiunan ASN di berbagai daerah. Sebagian melihatnya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan. Sebagian lagi berusaha memastikan bagaimana rincian penerapannya, golongan mana saja yang terdampak, dan apakah pembayaran sampai 17 Maret 2026 masih mengacu pada aturan terbaru tersebut. Yang perlu dipegang adalah satu prinsip sederhana. Selama belum ada aturan resmi lain yang secara tegas menggantikan ketentuan itu, maka acuan yang digunakan tetap mengarah pada peraturan terbaru tersebut. Bagian berikutnya yang paling sering ditunggu adalah kisaran gaji pensiunan berdasarkan golongan. Besaran gaji pensiun memang tidak sama untuk setiap orang. Salah satu penentunya adalah golongan terakhir saat seorang ASN memasuki masa pensiun. Secara umum, semakin tinggi golongan terakhir, semakin tinggi pula kisaran gaji pokok pensiun yang diterima. Untuk golongan I, kisaran gaji pokok biasanya dimulai dari sekitar 1,9 juta per bulan pada sub golongan 1A dan dapat mencapai sekitar 2,2 juta per bulan pada sub golongan 1D. Untuk golongan 2I, kisarannya berada di sekitar 2,8 juta per bulan pada sub golongan 2A sampai sekitar 3,2 juta per bulan pada sub golongan 2D. Untuk golongan 3D, kisaran gaji pokoknya berada di sekitar 3,5 juta per bulan pada sub golongan 3A dan dapat mencapai sekitar 4 juta per bulan pada sub golongan 3D.
Sedangkan untuk golongan IV yang berada pada kelompok dengan kisaran gaji pokok tertinggi, nominalnya berada di sekitar 4,2 juta per bulan pada subgolongan 4A dan dapat mencapai sekitar 4,9 juta per bulan pada subgolongan 4E. Semua angka ini perlu dipahami sebagai kisaran gaji pokok. Artinya, angka-angka tersebut bukan keseluruhan nominal akhir yang selalu masuk ke rekening, karena dalam praktiknya ada komponen lain yang ikut membentuk penghasilan pensiun yang diterima. Di luar gaji pokok, ada komponen tambahan seperti tunjangan pasangan atau suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Komponen-komponen tambahan ini sangat penting, terutama bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga. Itu sebabnya nominal akhir yang diterima seseorang dapat berbeda dari kisaran gaji pokok yang sering disebutkan secara umum. Maka ketika membaca atau mendengar pembahasan mengenai besaran gaji pensiunan, para pensiunan sebaiknya tidak berhenti hanya pada satu angka dasar. Penghasilan pensiun perlu dilihat secara menyeluruh, sehingga tidak timbul kebingungan ketika nominal akhir di rekening berbeda dari gambaran umum yang disebutkan dalam berita atau penjelasan formal. Sesudah memahami besaran, perhatian berikutnya harus diarahkan pada mekanisme pencairan. Untuk pensiunan dan penerima pensiun, pembayaran dilakukan melalui lembaga penyalur pensiun seperti PT Taspen Persero atau PT Asabri Persero. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam menyampaikan tagihan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada kuasa pengguna anggaran sesuai prosedur yang berlaku. Jadi jika pencairan pensiun atau tambahan penghasilan dilakukan melalui Taspen atau Asabri, hal tersebut memang merupakan bagian dari mekanisme resmi. Ini perlu dipahami agar tidak timbul kecurigaan yang tidak perlu dan agar para penerima tahu jalur yang benar ketika membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dari sisi administratif, dijelaskan pula bahwa penyerahan tagihan dapat dilakukan paling cepat 1 hari kerja sebelum hari pertama pembayaran THR atau gaji ke-13 yang telah ditetapkan pemerintah. Artinya ada urutan proses yang harus dijalani mulai dari pengajuan tagihan, verifikasi, sampai pembayaran. Ketelitian semacam ini penting untuk mencegah pembayaran ganda, kesalahan data, atau ada penerima yang justru terlewat. Karena itu, saat masyarakat bertanya mengapa pelaksanaan pembayaran harus tertib dan mengapa instansi perlu mengikuti prosedur, jawabannya karena seluruh sistem dirancang agar pencairan berlangsung akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan itu juga memuat beberapa hal administratif lain yang sering tidak terlihat di permukaan, tetapi justru sangat penting dalam praktik. Misalnya surat keterangan penghentian pembayaran apabila terdapat mutasi atau perpindahan pegawai, serta mekanisme pelimpahan tanggung jawab pembayaran jika terjadi perpindahan antar instansi. Ketentuan seperti ini disusun untuk menutup celah administratif yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran. Jadi dalam banyak keadaan, masalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak, melainkan pada apakah data, status, dan jalur administrasinya sudah sesuai. Inilah sebabnya mengapa pembahasan tentang aturan tidak boleh dibatasi hanya pada nominal. Di titik ini, pentingnya pembaruan data menjadi sangat jelas. Bagi ASN aktif maupun pensiunan, data kepegawaian, status pensiun, dan nomor rekening harus benar-benar mutakhir. Banyak keterlambatan yang sebenarnya bukan disebabkan oleh tidak adanya hak, melainkan karena data yang belum sinkron atau kelengkapan administrasi yang belum beres. Maka salah satu langkah praktis yang paling penting adalah memastikan bahwa identitas dalam sistem sudah sesuai, status kepegawaian atau status pensiun tercatat dengan benar, dan rekening yang digunakan untuk pembayaran masih aktif, serta sama dengan catatan resmi. Langkah sederhana ini sering justru menentukan kelancaran proses. Khusus bagi pensiunan, ada satu hal yang belakangan semakin penting, yaitu verifikasi atau autentikasi data melalui aplikasi Andal by Taspen. Bagi sebagian pensiunan, penggunaan aplikasi seperti ini mungkin terasa baru, kurang nyaman, atau membutuhkan bantuan. Itu sangat bisa dipahami. Namun, fungsi verifikasi ini sangat penting karena bertujuan memastikan bahwa data penerima pensiun sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku. Jika proses verifikasi belum dilakukan, ada kemungkinan pencairan gaji pensiun mengalami kendala atau keterlambatan. Karena itu, verifikasi sebaiknya tidak ditunda. Bila merasa kesulitan, bantuan dari anak, cucu, saudara, tetangga, atau orang yang dipercaya dapat menjadi solusi yang menenangkan sekaligus aman. Pertanyaan berikutnya yang kerap muncul adalah kapan pencairan dilakukan. Dalam pedoman umum, aturan memberikan arah mengenai mekanisme pembayaran, tetapi realisasi pada tiap instansi biasanya mengikuti ketetapan pemerintah pusat dan pengelola anggaran di masing-masing unit.
Untuk menjaga penjelasan tetap seragam, setiap rujukan waktu, tenggat, target, dan pelaksanaan distandarkan pada 17 Maret 2026. Karena itu, apabila dalam pembahasan disebutkan tanggal pencairan, target pelaksanaan, atau titik acuan administratif, seluruhnya dirujukkan pada 17 Maret 2026. Pendekatan ini penting agar informasi tidak terkesan berubah-ubah dan tidak menimbulkan kesan bahwa penjelasan bergantung pada situasi hari berjalan. Di luar THR, gaji ke-13, dan gaji pensiunan bulanan, masyarakat juga ramai membicarakan isu rapel, bahkan dikaitkan dengan 5 golongan pensiunan yang diperkirakan akan menerima rapel paling besar. Isu semacam ini biasanya muncul ketika ada pembahasan mengenai penyesuaian gaji ASN aktif. Dari situ muncul pertanyaan lanjutan. Jika ASN aktif mengalami penyesuaian, apakah pensiunan juga terdampak? Dan bila kebijakan berlaku mundur sementara pencairannya dilakukan beberapa waktu kemudian, apakah selisih itu akan dihitung sebagai rapel? Secara logika administrasi, rapel memang merujuk pada selisih pembayaran yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Namun yang harus dijaga adalah cara membacanya. Rapel bukan otomatis berarti keputusan final sudah ada. Karena itu, isu rapel harus ditempatkan dalam kerangka resmi. Pertama, harus ada aturan yang jelas. Kedua, harus jelas siapa saja yang tercakup. Ketiga, harus ada mekanisme pembayaran yang ditetapkan. Keempat, harus ada pengumuman dari pihak berwenang. Jika salah satu dari bagian itu belum ada, maka pembicaraan tentang rapel masih perlu diposisikan dengan hati-hati. Inilah yang sering terlewat. Banyak orang terlalu cepat membangun harapan hanya karena melihat istilah rapel dibicarakan secara luas, padahal yang benar-benar dibutuhkan adalah kepastian hukum dan kepastian prosedur. Dengan cara berpikir seperti ini, para pensiunan dapat terhindar dari kekecewaan akibat membaca spekulasi sebagai keputusan resmi. Sikap yang paling aman adalah tetap tenang, tetapi tidak lengah. Jangan mudah panik ketika membaca kabar yang belum jelas. Namun, jangan pula terlalu cepat merasa pasti sebelum dasar hukumnya dibaca utuh. Untuk itu, saluran resmi harus selalu dijadikan rujukan utama. Naskah resmi dapat dirujuk melalui kementerian terkait, portal JDIH, lembaga penyalur pensiun, serta pengumuman dari kantor keuangan masing-masing instansi. Simpan rujukan tersebut. Gunakan untuk mengecek apakah sebuah informasi memang berasal dari aturan resmi atau hanya dari percakapan yang terus diulang tanpa dasar yang jelas. Kebiasaan seperti ini sangat membantu menjaga ketenangan. Disinilah perlindungan terhadap para pensiunan menjadi sangat penting. Kesalahan yang paling umum adalah membaca judul tanpa membaca isi aturan, mempercayai potongan informasi dari media sosial tanpa memeriksa sumbernya, atau menganggap semua kabar yang terdengar meyakinkan pasti sudah final. Kesalahan lain adalah membiarkan data tidak diperbarui, menunda verifikasi, atau baru mencari penjelasan setelah pembayaran mengalami kendala. Dalam urusan pensiun dan tambahan penghasilan, kehati-hatian bukan sikap berlebihan. Justru itulah bentuk perlindungan terbaik. Jangan hanya percaya pada broadcast chat kosong. Jangan menyerahkan data pribadi, nomor rekening, atau informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas. Jika menerima tautan, file, atau pesan yang mengatasnamakan perubahan aturan, pastikan dulu bahwa sumbernya benar-benar resmi. Beberapa keadaan khusus juga perlu disikapi dengan tenang. Jika terjadi ketidaksesuaian data, seringkali persoalannya bukan pada hilangnya hak, melainkan pada perlunya penyesuaian catatan administrasi. Jika ada mutasi, perpindahan antar instansi, perubahan status, atau penyesuaian lain yang memengaruhi pembayaran, maka proses administrasinya memang harus menyesuaikan. Begitu juga jika nomor rekening berubah, belum sinkron, atau tidak lagi sesuai dengan catatan resmi. Langkah yang paling aman bukan membuat kesimpulan sendiri bahwa hak telah hilang, melainkan memeriksa data, memperbarui catatan melalui jalur resmi, dan mengikuti petunjuk dari instansi terkait, Taspen, atau Asabri. Dengan begitu, masalah dapat dilihat sebagai persoalan administratif yang bisa diselesaikan, bukan sebagai ancaman yang langsung meniadakan hak. Apabila semua bagian ini dirangkum, maka gambaran besarnya menjadi lebih jelas. Menjelang Lebaran 2026, ASN aktif dan pensiunan perlu memberi perhatian pada 2 tambahan penghasilan, yaitu THR dan gaji ke-13, yang dijelaskan memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Untuk gaji pensiunan dasar terbaru dijelaskan berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 sebagai penyesuaian dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 dengan pembahasan kenaikan yang sering dikaitkan dengan kisaran sekitar 12%. Besaran gaji pokok pensiunan berada pada kisaran sekitar 1,9 juta hingga 4,9 juta sesuai golongan, di luar komponen tambahan seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Pembayaran bagi pensiunan dilakukan melalui PT Taspen Persero atau PT Asabri Persero dengan ketertiban administrasi yang ketat dan verifikasi melalui aplikasi andal by Taspen yang menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran proses. Sementara itu, isu rapel yang ramai dibicarakan tetap perlu dibaca dengan kehati-hatian resmi. Pembahasan mengenai kemungkinan rapel, termasuk yang dikaitkan dengan 5 golongan pensiunan, tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan final tanpa adanya dasar hukum, cakupan penerima yang tegas, mekanisme pembayaran yang ditetapkan, dan pengumuman dari pihak berwenang. Inilah garis pemisah yang harus dijaga. Yang sudah resmi harus dipahami sebagai dasar. Yang masih dibicarakan harus ditempatkan sebagai pembahasan yang menunggu kepastian. Dengan cara ini, para pensiunan dapat melihat situasi secara jernih dan tidak mudah terbawa oleh arus informasi yang berubah-ubah. Pada akhirnya, inti dari seluruh penjelasan ini bukan hanya soal nominal yang diterima, tetapi soal ketertiban langkah. Pahami dulu aturannya. Periksa data dan administrasi, lakukan verifikasi, simpan rujukan resmi, hindari sumber yang tidak jelas. Jika ada kendala, telusuri melalui saluran yang benar. Dengan sikap seperti itu, hak akan lebih terlindungi, salah paham dapat dihindari, dan perencanaan keluarga dapat dilakukan dengan lebih tenang. Semoga para pensiunan ASN, TNI, dan Polri senantiasa diberi kesehatan, ketenangan, urusan yang dipermudah, dan kecukupan yang menenangkan hati sampai 17 Maret 2026.